Keningnya pun ikut mengernyit ketika mendengar sayup-sayup. Gadis itu mengungkapkan cintanya di hadapan Eka. Neta tampak tersenyum kecil sambil geleng-geleng kepala. Dulu benci, sekarang malah cinta. Dasar cewek zaman sekarang, gumamnya pelan. Ternyata Neta cukup tertarik untuk melihat adegan mendayu-dayu dari gadis itu. Maka ia pun tetap berdiri diam di tempat yang tak mendapatkan penerangan. Setelahnya, Neta mengangkat dua alisnya ketika mendengar Eka menolak cinta gadis itu. Ia tersenyum, geli melihat sikap Eka yang berbeda dari sebelumnya. Neta paham betul jika saat ini sang kakak bingung, maka dari itu ia bersikap seperti itu. Dasar kakakku sayang, ada cewek secantik itu, malah ditolak. Gumam Neta. Namun tiba-tiba, cantik, gumamnya. Karena baru kali ini ia bisa menilai perempuan seperti itu. Tak biasanya dia memikirkan apa yang dimiliki oleh seorang gadis sepertinya. Secara tak sadar, pandangan Neta sejak tadi kepada gadis itu. Sesaat, ia melirik dari kaki janjang gadis itu. Kemudian naik ke daerah tengah, lalu ke atas. Kenapa sih Lonet? Kok jadi deg-degan gini sih? Gumamnya pelan, sambil memukul kepalanya sendiri. Nih, gegara kebanyakan baca cerita. Neta geleng-geleng kepala dalam kegelapan. Tidak, gue masih normal. Normal senormal-normalnya ketika ia masih berperang dengan isi kepalanya. Neta makin dikejutkan akan kehadiran gadis lain yang tak asing baginya, di mana Neta melihat gadis itu. Namun, ia tampak tak berselera untuk mengingat di mana ia bertemu dengan gadis itu. Dan bersamaan sebuah kalimat pedas dan terara ke Eka terdengar di telinga Neta. What? Mampus loh sayang. Bingung-bingung dah loh sayang. Makanya, jadi orang itu jangan ganteng. Duh, stop deh Net. Mikir gadis itu cantik. Nggak banget. Ia kembali bergumam menyalahi pikirannya. Lalu, pandangannya saat ini bergantian memandang ke gadis yang ditolak oleh sang kakak. Berganti ke gadis yang baru saja datang secara tiba-tiba dan melabrak Eka. Ternyata kedua gadis itu telah pergi meninggalkan Eka yang berdiri bingung dengan ekspresi yang sedikit mengharukan. Neta tersenyum sesaat. Sudah saatnya dia yang menjadi akhir dari story hari ini. Ia berjalan pelan mendekati Eka. Lalu ia Eka dan mengajak untuk pulang ke rumah. Dua jam kemudian, Neta terbangun dari tidurnya setelah mendengar dering ponselnya yang ia letakkan di atas meja kecil dalam kamar. Neta menarik nafasnya sesaat, mengembalikan kesadarannya. Kemudian, menoleh ke samping di mana ternyata Eka telah tertidur dengan Neta tersenyum sesaat, menyempatkan kening Eka, kemudian dengan pelan menyingkirkan lengan Eka yang sejak tadi. Neta beranjak perlahan-lahan dari dan mengambil ponsel yang membuatnya tiba-tiba menahan nafas ketika mengetahui siapa yang menelponnya malam-malam gini. Neta melangkah perlahan-lahan keluar dari kamar. Dan ketika telah tiba di ruang tengah, ia menjawab telepon yang ternyata dari ayahnya. Assalamualaikum. Ya, ayah. Ujar Neta sedikit pelan. Waalaikumsalam. Kakak kamu udah tidur? Udah ya? Di kamarnya atau di kamar kamu? Tanya Pak Wira membuat Neta mengernyit. Di kamar kakak ya? Kenapa gitu? Kamu tidur di kamar kakak kamu atau di kamar kamu? Yang jelas di kamar Neta ayahku sayang. Kok
Ayah jadi aneh malam ini. Oke, sepertinya kamu harus menunda untuk berduaan sama kakak kamu. Maksud ayah, kebetulan ayah ingin menyelesaikan masalah di daerah timur sana. Neta tersenyum mendengar perkataan Pak Wira di seberang. Oke deh ya, serahkan sama Neta semuanya. Oke, sayang, sudah. Kamu lanjut tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neta sesaat menghela nafasnya, lalu kembali melangkah ke kamar Eka. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel kami, biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.